Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel kita ya. Lalu klik tombol lonceng supaya tetap update video terbaru dari Evio Multimedia. Just relax and enjoy the video. Selamat menonton. Halo, sekarang kita lagi di Pasar Raya Boga, Yogyakarta. Nah, di sini bakal diselenggarain selama 4 hari dari tanggal 25 sampai tanggal 28 di lapangan Mandala Krida. Bisa dilihat di sini ya. Nah, nanti kita bakal kunjungin banyak banget tenan, 65 tenan tepatnya, dan juga bakal ada banyak talk show menarik di acara ini. Mau tahu gimana keseruannya? Ayo ikutin aku. Di Pasar Raya Boga, Yogyakarta 2019. Kali ini aku ada di SS dan bisa dilihat di depan aku ada banyak banget sambal, dimana ini ada 12 sambal. Jadi sebenarnya kita mau nyobain semua macam sambal yang ada di SS sih, cuman sayangnya ada beberapa yang udah sold out, jadi aku cuma nyobain 12 yang ada di depan sini. Langsung aja aku liatin satu persatu sambalnya ya. Jadi yang pertama ini ada sambal bawang, lalu yang ini ada sambal bawang tomat. Wah, terus yang ini ada sambal kecap, yang hitam lah ya, pasti kelihatan sih kalau ini sambal kecap. Lalu ada sambal cabai hijau, sambal bawang lombok hijau. Nah, ini pakai cabai hijau nih. Terus abis itu ada terasi matang. Ini kesukaan aku banget nih, terasi matang. Terus ada sambal terasi segar. Nih, kalau sambal terasi segar pasti pakai jeruk. Terus ada sambal tomat segar, lalu ada terasi tomat segar, lalu sambal teri, lalu sambal udang pedas. Ini udangnya kelihatan banget. Terus ada, kalau ini mah aku nggak usah baca, ini sambal pete, udah kelihatan petenya. Terus yang terakhir ada sambal tempe. Ini juga kelihatan sih tempenya, masih kelihatan banget. Yap, sekarang kita cobain satu persatu sambelnya. Mulai dari yang ujung dulu ya. Ini ada sambal bawang. Ini harganya 2.000. Biasanya sih sebenarnya kalau di SS kita itu makan pakai cobek-cobek kecil gitu. Jadi rasanya kayak lebih desa-desa gimana gitu. Cuman sayangnya mungkin karena ini lagi di event, jadi pakainya cup-cup plastik kayak gini. Sayang banget sih, kenapa harus pakai plastik ya kan? Oke, langsung kita cobain sambal bawang. Kita cobain sambelnya dulu tanpa nasi. Waduh, ini pedes banget sih pasti sambal bawang. Khasnya sambal bawang tuh kalau kena lidah langsung nyas gitu. Karena bawangnya kerasa banget. Langsung kita cobain pakai nasi aja ya. Kita pakai sambelnya. Masih aman sih pedesnya. Kalau udah pakai nasi, bawangnya itu enggak bawangnya enggak sepekat, enggak sekerasa kalau kita makan sambelnya doang. Oh, ternyata enggak pedes banget karena aku pikir bakal pakai cabai rawit semua, tapi ternyata di sini yang dipakai nggak pure cabai rawit sama bawang doang, tapi pakai cabai merah dan cabai hijau. Langsung kita next ke sambal berikutnya. Waduh, apa nih? Sambal bawang tomat. Oh, sambal bawang tapi ditambahin tomat, jadi lebih jemek. Harusnya sih ini lebih segar karena ya khas tomat tuh ada asam-asamnya gitulah ya. Cobain originalnya dulu. Ya sih, ini tomatnya kerasa banget.
Yups, langsung pakai nasi. Justru kalau buat aku ini sambal bawang tomat, bawangnya malah nggak kerasa. Mungkin karena dominan malah rasa asam tomatnya kali ya. Nah, buat harga sambal bawang tomat ini sendiri 2.000 ternyata di menu. Terus langsung mulai kepedesan tapi masih bisa ditolerir si pedesnya. Selanjutnya ada sambal kecap. Next, sambal ketiga kita yaitu sambal kecap. Waduh, baru buka udah disambut pakai tangkai cabai nih. Biasanya sih aku kalau bikin sambal, tangkainya aku buang. Nggak tahu kenapa ini ada tangkai cabainya. Ini sambal kecap tuh sebenarnya paling enak buat cocolan loh kalau buat aku daripada buat lauk. Bener, buat aku ini nggak cocok kalau dicampur sama nasi. Sambal kecap itu cocoknya langsung buat cocolan, kayak mendoan, tahu, manis, dan ternyata nggak pedas. Padahal tadi aku mau nyobain di awal, kayak takut gitu karena udah di atas tuh cabai sama bawang merah doang. Ternyata manis doang rasanya. Lanjut sambal keempat kita. Kayak ini di dahi udah mulai berkeringat ya. Maklum cabai, tapi aku nggak terlalu kepedesan sih, masih kuat-kuat aja segini. Sok kuat ini. Ini ada cabai hijau, berarti ini sambal lombok hijau harusnya. Oh salah, ini sambal bawang lombok hijau. Nggak cuma cabai hijau doang, pakai bawang. Dan bawangnya kelihatan banyak loh. Ini kayaknya karena cabai hijau, kayaknya aku berani nyobain sih. Biasanya cabai hijau nggak terlalu pedas, ekspektasiku. Bener. Dan ini keasinan. Nggak pedas tapi keasinan. Mari kita coba. Kayaknya kalau dibandingin sambal-sambal sebelumnya, ini yang paling nggak pedas. Bahkan ini yang sambal kecap manis pun, dia masih kerasa pedesnya. Sedangkan yang ini, ya tau lah ya, gimana rasa lombok hijau tuh kayak gimana. Sambal kelima kita, ini sambal terasi matang. Kesukaan aku banget nih. Ini sebenarnya cocoknya buat sama pecel lele. Cuman ya udahlah ya, adanya ayam. Bentar, aku mau cobain originalnya dulu dong. Enak, terasinya kerasa banget. Mari kita coba. Berhubung ini sambal kesukaanku, jadi nggak bisa nih kalau cuma sekali suap doang. Sambal terasi matang ini harganya 2.500 doang. Murah sih. Kayaknya ini butuh minum dulu. Barusan aku habis kepedesan nih. Udah minum, sengaja aku siapin air putih aja biar netral. Karena biasanya kalau kepedesan minumnya yang manis-manis semakin kepedesan. Aduh, gimana nggak pedesan? 6 sambal udah aku cobain. Oke, sambal ketujuh ini terasi segar. Biar makin segar, kita pakai jeruk. Diperes dulu. Ini benar-benar sambal paling seger sih di antara yang lainnya. Efek jeruk nipisnya sih menurutku yang bikin sambalnya jadi kerasa makin seger. Oh iya, buat harganya ini sama, rata-rata sambalnya cuma 2.000 sampai 2.500, kecuali ntar kayak yang pakai cumi atau pakai udang gitu baru harganya di atas 4.000. Ya, udang cumi mahal lah ya. Selanjutnya nih ada sambal teri.
Ini mah kayak di angkringan ya, ada sambal terinya. Nggak deng, kalau di angkringan mah oseng teri. Ini nih, terinya langsung nongol di atas. Tuh. Kalau sambal teri mah dicocol pertamanya ya langsung terinya aja. Nggak usah sambalnya, karena yang enak terinya. Nah, langsung kita cobain sambal teri. Aku pesen air es lagi, karena emang minumku yang pertama udah habis. Ya maklum sih ya, namanya juga makannya sambal semua gini. Langsung nih kita langsung cobain sambal yang selanjutnya. Jadi emang sambal tomat variannya banyak ya. Ada sambal tomat bawang, ada sambal tomat terasi, ada sambal tomat doang. Ini seriusan loh, kok aku nggak ngerasa pedes ya? Beneran ini nggak pedes sama sekali. Sama sekali nggak pedes. Ini bukan lidahku yang error karena kebanyakan sambal ya, tapi serius. Sambal yang ini sama sekali nggak ada pedesnya. Nggak tahu kenapa. Yaudah, kita tinggalkan sambal tomat, lalu kita beralih ke ini aku tunggu-tunggu dari tadi karena udangnya udah nongol minta buat dimakan. Selanjutnya ada sambal udang. Ini seriusan nih, udangnya udah nongol minta dimakan banget nih. Tuh. Ada lagi nggak? Wah, ternyata udangnya banyak loh. Tuh. Oh, pantes harganya 7.000. Kalau udangnya sampai cuman 1 ya komplain. No, ada lagi. Kita cobain dulu aja ya. Udangnya rasa udang, nggak usah dijabarin lah ya. Sambalnya yang langsung aku cobain lagi. Tingkat kepedasannya kalau buat aku ini sedang sih dibandingin sambal bawang. Ini nggak ada apa-apanya. Tapi tetap ya pedas. Tetap pedas. Dan di sini tomatnya utuh. Bukan utuh sebulet sih, tapi maksudnya nggak bener-bener dibikin sampai halus gitu. Ini juga ayam nggak kepake karena kita udah ada udang. Oke, langsung lanjut. Sambal pete. Ini sebenarnya dulu aku nggak doyan pete sih, cuman waktu beberapa saat yang lalu aku nyobain pete ternyata enak. Sejak saat itu saya ketagihan pete. Yups. Sambal pete ini harus dikasih ayam. Waduh, ini kok petenya gede banget ya. Mantep nih. Dan akhirnya kita sampai ke sambal terakhir. Bentar ya, telan dulu. Sambal terakhir kita, sambal tempe. Ini kok yang di bayangan aku kayak lagi makan oseng tempe ya. Ini loh, tempenya itu kayak lebih
banyak gitu daripada cabenya, dan cabenya ternyata banyakan cabe merah dibanding cabe rawit. Ekspektasiku ini pedesnya biasa aja juga, nggak pedes-pedes banget. Soalnya aku lihat di sini lebih banyakan cabe merah daripada cabe rawitnya. Tapi ya udah, kita cobain dulu. Pedes tapi rasanya tetap kayak makan nasi pakai ayam pakai oseng tempe. Iya loh, serius, ini rasanya kayak makan nasi pakai oseng tempe, cuman lebih pedas daripada oseng tempe gitu doang. Oke, sekarang aku mau ngurutin sambelnya mulai dari yang aku kurang enggak suka ke yang paling aku suka. Kalau aku sih paling nggak suka yang ini, yang sambal ijo, karena buat aku aneh sih sambal tapi cabe ijo itu kayak pedesnya kurang dapet. Ini berarti dia ada di posisi ke-12. Lalu yang di posisi ke-11, kayaknya sambal kecap ya, karena dia lebih cocok buat jadi cocolan daripada buat jadi lauk. Lalu, waduh, kekenyangan nih aku, kekenyangan sambal. Lalu, sambal tempe. Ini lebih cocok jadi lauk daripada dinamain sambal. Lalu, bentar aku lupa. Oke. Lalu sambal bawang, aku taruh di posisi ke-8, ke-9. Terus sambal bawang tomat di posisi 8. Lalu sambal ini tadi apa ya? Oh, ini sambal tomat. Nggak kerasa pedesnya sama sekali. Sama sekali. Terus, oh ini yang matang. Sambal terasi matang. Lalu ini tadi sambal, oh ya, sambal matang. Terus di urutan keempat aku taruh sambal terasi segar. Lalu di urutan ketiga sambal teri. Ini tadi sambal terinya enak banget. Lalu di urutan kedua tentu saja sambal pete. Of course, pete enak ya kan. Lalu di urutan pertama sambal udang. Jujur aja karena udangnya, tapi sambalnya juga enak, cocok sama udangnya. Ibaratnya tuh aku nggak perlu lauk lagi, tuh pesen sambal udang aja tuh udah cukup gitu. Makanya aku taruh di posisi pertama. Ya, itu tadi urutannya. Sebenarnya sayang banget sih ada 19 sambal, cuman aku baru nyobain 12. Padahal aku penasaran banget sama sambal cumi. Ya, itu tadi review tentang sambal-sambalnya. Ya meskipun baru 12 sih, tapi justru itu kalian harus banget kesini karena ada 19 sambal dan itu kalian bisa nyesuaiin sama selera kalian. Kalian mau pilih sambal cumi, mau pilih sambal udang, semua sambal tuh ada di sini. Mulai dari yang nggak pedes sampai yang pedes banget, semua ada di sini. Dan untuk harga, ini tuh bener-bener harga yang cocok banget buat anak kos, karena SS itu bayar nasinya cuma 1, tapi kalian bisa makan sepuasnya, kalian bisa nambah terus nasinya sampai kalian kenyang. Terus buat sambelnya harganya cuma start from 1.500 sampai 7.000, itu pun yang 7.000 yang kayak sambal udang, sambal cumi, yang lainnya harganya cuma 2.000-2.000-an. Terus buat lauk pauknya juga cuman harga kayak di penyetan gitu, 6.000 sampai beberapa belas ribu. Ini jadi tempatnya emang cocok buat semua kalangan ya, mahasiswa, buat makan bareng keluarga, buat bukber,
buat makan bareng temen, bareng pacar, cocok banget. Harganya nggak bikin kantong menangis lah. Terus juga cabangnya udah di mana-mana. Bahkan SS aja itu sekarang udah buka sampai di Malaysia. Bangga nggak tuh? Makanan Indonesia aja sampai ke luar negeri loh, ya kan? Terus buat minumannya juga selain air putih nih, aku pesan air putih karena buat netralin. Di sini berbagai macam jus ada, es coklat ada, es teh ada, es jeruk nipis ada, semuanya ada, lengkap pokoknya. Nah, kalau kalian pengen nyari SS warung spesial sambal, kalian bisa nyari cabangnya itu udah tersebar di mana-mana. Kalian mau ke Jalan Kolombo, kalian mau ke daerah Sleman, Bantul, Kulon Progo, semuanya ada SS. Di luar kota pun juga ada SS. Kalian tinggal search aja di Google Maps mana SS paling dekat sama kalian, ya kan? Oke, itu tadi yang aku review tentang sambal-sambal yang ada di SS. Jangan lupa kalian subscribe channelnya, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share, dan jangan lupa juga kasih rekomendasi dong buat teman-teman yang lain sambal mana yang menurut kalian paling enak, ya nggak? Oke? Oh ya, kalian juga bisa tulis aja di kolom komentar makanan apa yang bisa kita review. Bisa dessert, bisa makanan berat, semuanya aja kalian tulis di komen, nanti bakal kita review, oke? Oke, bye and see you next time.